Oke teman-teman, selamat datang di channel Joker Teknik. Di video kali ini yaitu kelanjutan dari penggantian drive subboot. Ini dia, bocornya cuma sedikit tapi rembesannya banyak. Jadi ini dilakukan penggantian yaitu untuk mencegah kerusakan pada bearing atau tripod joint yang berada pada drive subboot ini atau bokel biasanya orang sebut. Jadi peralatan yang digunakan itu tidak ada alat spesial, yaitu cukup sederhana: palu besi, obeng min, tang, snap ring, dan catut atau penjepit. Yaitu untuk model ini dia tidak membutuhkan catut karena hanya menggunakan tang lancip. Oke teman-teman, langsung saja kita proses penggantian drive subboot. Oh iya, jangan lupa juga menyiapkan lap kotor, dan kita tetap menjaga kebersihan karena ini berhubungan dengan minyak ataupun grease ataupun minyak gemuk. Jadi kita usahakan untuk menjaga kebersihan. Oke, ini juga lap untuk hal-hal tertentu. Oke, saksikan proses penggantiannya. Yang pertama kita buka untuk bagian inner atau bagian dalam ini kita jepit pakai tang lancip. Setelah itu kita congkel pada ujung yang terhubung dengan locknya agar dia keluar. Oke, sekarang udah lepas. Yang bagian dalam ini juga teman-teman. Kita kuras terlebih dahulu grease yang tersisa. Ini sangat cair. Jadi teman-teman, untuk penggantian drive subboot itu pelepasan bootnya atau karetnya itu hanya pada posisi inner atau bagian dalam. Jadi setelah kita buka bagian dalam, di sini terdapat snap ring. Oke, jadi kita menggunakan snap ring tadi untuk melepas snapnya ini. Setelah itu kita lepaskan bearing ini, baru kita bisa membuka drive subboot yang bagian dalam dan juga bagian luar ini. Oke, saya buka snap ringnya. Ini dia.
dia teman-teman. Oke, tinggal diketok sedikit. Ini dia. Jadi saya akan memberikan tanda agar kita memasangnya kembali pada posisi semula. Itu teman, sudah terpasang dan udah ditandain. Ini dia. Sekarang kita bisa membuka drive shaft. Jadi sekarang yang satunya juga sama. Jadi untuk yang bagian luar itu modelnya model jepit. Jadi jepit kanan kiri. Kita buka penjepitnya dulu atau locknya dulu. Kita tarik. Oke, untuk model ini biasanya rawan patah. Jadi kita harus sangat berhati-hati saat memasang spare part yang baru. Jadi usahakan juga spare part yang lama ini agar tidak rusak, karena apabila yang barunya patah kita bisa menggunakan yang lama. Oke, kita kuras. Kita keluar. Jadi untuk lebih mudahnya saya menggunakan ragum untuk menahan agar tidak bergeser. Kita kuras olinya atau grease-nya, walaupun tidak bisa secara menyeluruh, jadi secukupnya saja dikuras. Dan ini spare part yang baru. Semuanya komplit. Ini untuk grease yang baru. Jadi grease-nya khusus untuk drive shaft ya. Oke, di sini ada dua tipe, yang cair dan yang sedikit kental. Jadi yang kental itu untuk bagian luar.
Jadi kalau posisinya sudah pas, sekarang kita pasang locknya. Dan untuk lock itu ada dua ya, ada yang besar dan kecil, jadi jangan terbesar. Jadi kalau setelah gini, karena dia rawan patah, jadi saya menggunakan ragum untuk menekan. Coba dulu pakai tangan, kalau nggak bisa saya menggunakan ragum agar lebih aman. Oke, cukup keras teman-teman. Jadi kita bisa jepitkan di ujung sini dan ujung baliknya ini menggunakan ragum, dan lakukan secara berhati-hati agar tidak merusak dari locknya ini. Oke, sudah selesai pada satu sisi. Jadi kalau untuk bagian yang ini tidak perlu menggunakan ragum, karena karetnya ini sedikit lunak atau lebih lunak dari yang pada bagian luar. Jadi bagian dalam ini bisa ditekan pakai tangan saja. Dan untuk semua jenis mobil itu sebenarnya sama saja basicnya. Basic cara penggantian rem sabuk itu satu. Setelah itu kita masukkan grease-nya atau minyak gemuknya. Setelah itu kita pasang
triple join atau bearing sabang tiganya, yang mana kita tandain tadi agar kembali ke posisi semula. Jangan lupa memasang snap ringnya tadi. Ini ada yang baru, jadi kita pasang snap ringnya lagi. Kalau kita sampai lupa bisa mengakibatkan rumahan dari drive shaft ini bisa copot karena bearing ini akan tertarik, bearingnya bisa keluar maksudnya gitu. Karena kalau bearing bisa keluar dari drive shaft, as drive shaft ini, maka berakibat akan fatal, akan merusak bearingnya dan juga komponen lainnya, yang pasti tentunya mobil tidak akan bisa bergerak. Oke, udah selesai. Ini buat yang lemah. Jadi kita masukkan minyaknya kembali, minyak gemuknya maksudnya. Jadi kita pastikan benar-benar masuk ke posisinya sebelum memasang lock. Oke, sudah pas, saya pasang sekarang snap ring bagian luar, ring bagian luar yang maksudnya, atau lock penguncinya. Dan ini juga sama, bisa cukup dengan menggunakan ditekan dengan tangan, karena bagian luar ini lunak atau lembut. Oke teman-teman, satu sisi sudah selesai. Saya ucapkan terima kasih telah menyaksikan video atau tutorial ini. Jangan lupa untuk di like, share, dan subscribe videonya. Nyalakan notifikasi pemberitahuan agar tidak ketinggalan video update selanjutnya. Terima kasih telah menyaksikan.